Wah wah wah, Pak Ketum gercep minta semua tim ofisial Timnas berkumpul dan sampaikan hal ini. Kenapa dadakan begini? Apakah ada hal penting yang benar-benar harus diselesaikan segera? Simak berita lengkapnya di sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu fans Timnas Indonesia. Lampu hijau sudah didapat nih. Setelah ini Cirus Margono bakal dipanggil Timnas Senior untuk laga lawan Cina dan Jepang. Simak detail beritanya. Wah wah wah, Kapten Timnas Indonesia sudah kasih lampu hijau untuk tim-tim besar yang akan merekrutnya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal dan jadi beban pikiran Jay Itzes. Waduh, apakah itu? Simak beritanya berikut ini. Waduh, drama lagi nih. Calon pemain naturalisasi Jenna De Jong ungkap buruknya PSSI. Apa yang dia sampaikan ke publik? Simak berita lengkapnya di sini. Dasar gak tahu malu. Pelatih Malaysia sampai katakan hal ini ke media dan lagi-lagi ungkap hal buruk tentang skuad Garuda. Padahal timnya lolos Piala Dunia saja enggak, tapi merasa paling jagoan. Simak videonya sampai selesai agar tahu apa yang dia ucapkan ke media. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, Pak Ketum gercep minta semua tim ofisial Timnas berkumpul dan sampaikan hal ini. Kenapa dadakan begini? Apakah ada hal penting yang benar-benar harus diselesaikan segera? Simak berita lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan para ofisial Timnas Indonesia untuk menyamakan tujuan agar tim Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Dalam unggahannya di Instagram, Erick mengatakan bahwa ia mendengarkan masukan dari para ofisial dan memastikan semua bekerja dengan standar tinggi. Saya bertemu dengan ofisial Timnas untuk menyamakan target agar Garuda bisa ke Piala Dunia, kata Erick pada Kamis dalam kurung 24 April 2025. Saya juga pastikan semua ofisial solid dan siap mendukung tim saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Erick menegaskan bahwa peran ofisial sangat penting untuk membantu para pemain dan pelatih agar bisa meraih impian tampil di Piala Dunia. Ia yakin dengan kerjasama yang baik dan komunikasi yang lancar, Timnas Indonesia bisa tampil maksimal. Saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah pelatih Patrick Kluivert, Indonesia ada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan, tertinggal 4 poin dari 2 besar. Timnas masih punya 2 laga terakhir pada bulan Juni, yaitu melawan Cina di kandang dalam kurung 5 Juni dan tandang ke Jepang dalam kurung 10 Juni. Apa menurut pendapatmu tentang tindakan Pak Erick Thohir yang tiba-tiba begini? Apakah ini penting demi kelangsungan Timnas Indonesia meraih mimpi ke Piala Dunia? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu fans Timnas Indonesia. Lampu hijau sudah didapat nih. Setelah ini Cirus Margono bakal dipanggil Timnas Senior untuk laga lawan Cina dan Jepang. Simak detail beritanya. Kiper Indonesia, Cirus Margono, tampil bagus bersama klub barunya di Liga Kosovo, KF Dukagjini. Ia menjadi starter dan melakukan penyelamatan penting saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Gilani pada Senin dalam kurung 21 April 2025. Berkat penampilannya itu, Cirus masuk dalam Team of the Week Liga Kosovo pekan ke-30. Penampilannya juga membuat namanya kembali diperhatikan oleh Timnas Indonesia. Cirus sebelumnya sempat menghilang dari radar sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun lalu. Setelah dilepas oleh Panathinaikos pada Juli 2024, ia sempat kesulitan cari klub baru, tapi akhirnya bergabung dengan KF Dukagjini pada Februari dan mulai menunjukkan performa terbaiknya lagi. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Jorrit Waardenburg, bahkan datang langsung untuk melihat Cirus. Dalam unggahan Instagramnya, pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa ia menjalani sesi latihan yang bagus bersama Cirus. Ia juga menyebut tugasnya adalah terus memantau pemain-pemain potensial untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, belum ada kepastian apakah Cirus akan dipanggil ke Timnas.
Sejak bergabung dengan KF Dukakjini, Chirus sudah bermain di 10 pertandingan dan mencatatkan 4 kali tanpa kebobolan dalam kurung clean sheet. Saat ini klubnya berada di posisi ke-8 dari 10 tim di Liga Kosovo. KF Dukakjini bermarkas di Stadion 18 Kersori yang berkapasitas 3.000 penonton dan pernah ikut kualifikasi Liga Konferensi musim lalu. Klub ini pernah menjuarai Liga Kosovo sekali pada musim 1993 per 1994. Bagaimana menurut pandanganmu tentang Chirus? Apakah ini menandakan dia akan segera tampil membela skuad Garuda lawan Cina dan Jepang? Ayo berikan pandanganmu di kolom komentar. Wah wah wah. Kapten Timnas Indonesia sudah kasih lampu hijau untuk tim-tim besar yang akan merekrutnya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal dan jadi beban pikiran Jay Itzes. Waduh, apakah itu? Simak beritanya berikut ini. Jay Itzes menyatakan siap bergabung dengan klub besar di bursa transfer musim panas nanti. Tapi untuk sekarang, ia masih fokus membantu Venezia FC agar tidak terdegradasi ke Serie B. Itzes tampil impresif bersama Venezia dan kini menjadi incaran beberapa klub besar Italia seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, dan Atalanta. Klub Torino juga dikabarkan tertarik bahkan sudah mengutus direktur olahraga mereka, Davide Fagnati, untuk menonton langsung laga Venezia melawan Empoli akhir pekan lalu. Menanggapi ketertarikan dari klub-klub besar, Kapten Timnas Indonesia itu merasa siap naik level, tapi ia tetap memprioritaskan tugasnya bersama Venezia saat ini. Ya, saya merasa siap bermain di klub besar. Tapi sekarang fokus saya adalah menyelamatkan Venezia, kata Itzes seperti dikutip dari Tutto Mercato pada Kamis dalam kurung 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa laga penting melawan AC Milan pada Minggu dalam kurung 27 April akan jadi momen penting bagi timnya. Kami biasanya bermain bagus melawan tim besar. Kami tahu apa yang harus dilakukan dan saat ini saya belum mau memikirkan soal masa depan, ujarnya. Untuk diketahui, kontrak Itzes di Venezia masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Namun jika ada tawaran menarik, bukan tidak mungkin ia akan pindah klub, apalagi Venezia kini berada di posisi ke-18 klasemen Serie A dan terancam turun kasta. Bagaimana menurutmu tentang peluang Itzes membela tim-tim papan atas? Apakah keputusan Jay Itzes sudah tepat dengan fokus ke Venezia? Atau seharusnya dia sudah berpindah ke klub baru sekarang? Jangan ragu untuk menulis pendapatmu di bawah. Waduh, drama lagi nih. Calon pemain naturalisasi Jenna De Jong ungkap buruknya PSSI. Apa yang dia sampaikan ke publik? Simak berita lengkapnya di sini. Pemain keturunan Indonesia Jenna De Jong merasa tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh PSSI lewat Arya Sinulinga. Ia menilai bahwa PSSI telah memutarbalikkan fakta soal dirinya. Arya lewat video di Instagram menjelaskan bahwa Jenna tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi karena tidak ada rekomendasi dari pelatih Timnas Wanita Indonesia. Menurut Arya, semua pemain yang ingin dinaturalisasi harus mendapat persetujuan dari pelatih. Ia juga menduga bahwa karena alasan itulah Jenna merasa kecewa dan bersikap seperti sekarang. Namun, Jenna tak tinggal diam. Melalui unggahan di Instagram, ia membantah pernyataan tersebut dan menuding PSSI menyampaikan informasi yang tidak benar. Jenna merasa PSSI sengaja membalikan fakta untuk melindungi citra federasi. Ia juga menuding PSSI telah menekan para pemain agar tidak bersuara terkait isu-isu seperti ini. Tidak mengejutkan bagi saya jika mereka memutarbalikkan fakta, tulis Jenna. Ia menganggap ini sebagai cara PSSI untuk membungkam para pemain. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang ingin membela Indonesia. Banyak pihak berharap pemain keturunan yang punya niat tulus untuk membela tanah leluhurnya diberi kesempatan dan perlakuan yang adil. Bagaimana menurutmu? Apakah Jenna hanya melakukan drama dan memperburuk citra PSSI karena gagal lolos jadi pemain naturalisasi? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Dasar gak tau malu.
Pelatih Malaysia sampai katakan hal ini ke media dan lagi-lagi ungkap hal buruk tentang skuad Garuda. Padahal timnya lolos Piala Dunia saja enggak, tapi merasa paling jagoan. Simak videonya sampai selesai agar tahu apa yang dia ucapkan ke media. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, membuat pernyataan mengejutkan soal kekuatan tim sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya, timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar tim kuat. Sebaliknya, ia menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di kawasan saat ini. Pernyataan itu disampaikan Klamovski menjelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Saya tahu pertandingan berikutnya melawan Vietnam akan sangat sulit. Mereka adalah tim terkuat di Asia Tenggara saat ini, kata pelatih asal Australia itu, dikutip dari laman The Tao, Rabu (23 April 2025). Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan laga persahabatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Vietnam. Pertandingan Malaysia melawan Vietnam akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 10 Juni 2025. Klamovski punya alasan kuat kenapa menjagokan Vietnam. Salah satunya adalah catatan bagus Vietnam yang hanya sekali kalah dalam 12 pertandingan terakhir. Selain itu, mereka juga baru saja jadi juara ASEAN Cup 2024 di bawah pelatih Kim Sang-sik. Saya sangat menghormati tim nasional Vietnam. Mereka tidak terkalahkan dalam 11 atau 12 laga terakhir dan baru saja menjuarai Piala ASEAN 2024. Itu menunjukkan kualitas dan konsistensi mereka, jelas Klamovski. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia 2027 dimainkan dalam format grup, di mana hanya tim peringkat pertama yang lolos langsung ke putaran final di Arab Saudi. Bagaimana tentang pernyataan pelatih Klamovski tersebut? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya? Atau timnas Indonesia lah yang paling kuat di Asia Tenggara? Ayo, jangan ragu tuliskan pandanganmu di komentar. Calvin Verdon ungkap hal mengejutkan ke media soal sosok dua pelatih ini. Salah satunya bahkan sangat digemari fans timnas Garuda. Wah, siapa pelatih yang dimaksud? Dan apa yang dia katakan? Simak detailnya di sini. Pemain naturalisasi Indonesia, Calvin Verdon, berbicara tentang pengalaman melatih bersama dua pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) dan Patrick Kluivert. Seperti yang diketahui, pergantian pelatih di timnas Indonesia sempat mengejutkan banyak pihak, termasuk para pemain. Kini Patrick Kluivert telah menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Dalam wawancara dengan media Belanda, Verdon menjelaskan perbedaan gaya pelatihan antara kedua pelatih tersebut. Menurutnya, meskipun STY dan Kluivert memiliki gaya yang berbeda, keduanya tetap pelatih hebat dengan kelebihannya masing-masing. Saya pikir mereka berdua adalah pelatih hebat, kata Verdon, yang kini bermain di NEC Nijmegen. Ia menjelaskan bahwa setiap pelatih memiliki ciri khas dan visi yang berbeda, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan secara langsung. Calvin juga menegaskan bahwa Kluivert dan Shin Tae-yong sama-sama memiliki kualitas yang luar biasa. Kami sekarang berada di era baru bersama Patrick Kluivert. Saya tidak tahu apa yang bisa dikatakan soal perbedaan gaya antara keduanya, ujar Verdon. Meskipun begitu, Verdon merasa positif tentang masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Saya pikir dia Kluivert memiliki kepribadian besar dalam sepak bola dan juga dalam kehidupan pribadi. Kami baru bermain satu pertandingan dan masa depan terlihat cerah bersama Patrick, tambahnya. Sejak menjadi WNI, Verdon telah menjadi pemain penting di posisi bek kiri timnas Indonesia dan ia berharap era baru ini membawa banyak peluang baik untuk timnas Indonesia. Apa pendapatmu tentang pernyataan Calvin terhadap Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert? Apakah kamu setuju dengannya? Tulis pendapatmu di bawah.